Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman. Di sini saya Aryo Valentino Soming akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bahan-bahan konstruksi dalam konteks teknik sipil. Pendahuluan. Bangunan biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya seperti halnya jembatan dan konstruksinya serta rancangannya, jalan, sarana, dan telekomunikasi. Umumnya sebuah peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat ataupun ditinggalkan oleh manusia dalam perjalanan sejarahnya. Bangunan berkaitan dengan kemajuan peradaban manusia. Maka, dalam perjalanannya, manusia memerlukan ilmu atau teknik yang berkaitan dengan bangunan atau yang menunjang dalam membuat suatu bangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari hal tersebut, seperti halnya arsitektur, teknik sipil yang berkaitan dengan bangunan. Penggunaan trigonometri dalam matematika juga berkaitan dengan bangunan yang diduga digunakan pada masa Mesir kuno dalam membangun piramida. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, komponen pondasi bangunan. Komponen pondasi bangunan merupakan komponen kaki yang bertugas mendukung berdirinya bangunan di atas lokasi tanah yang dikehendaki. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1. Semen. Semen adalah suatu bahan perekat hidrolis berupa serbuk halus yang dapat mengeras apabila tercampur dengan air. Semen terdiri dari batu lapur atau gamping yang mengandung kalsium oksida CaO, tanah liat lempung yang mengandung silika oksida SiO2, aluminium oksida A1,2O3, besi oksida Fe2O3, dan gips yang berfungsi untuk mengontrol pengerasan. Tipe-tipe semen dan penggunaan sesuai tipenya. Yang pertama, tipe 1 merupakan semen yang digunakan untuk bangunan umum tanpa syarat khusus. Nama lain dari semen ini adalah ordinary Portland cement. Tipe 2 dapat digunakan bila ada gangguan dari sulfat yang sedang dan panas hidrasi sedang. Tipe 3, semen ini memiliki proses pengerasan yang cepat. Biasanya digunakan untuk pembangunan yang penyelesaiannya cepat atau dibatasi waktu. Tipe yang keempat, semen yang panas, hidrasinya rendah. Tipe yang kelima, semen ini digunakan apabila pembangunan ada di sekitar tepian pantai atau bangunan tersebut memiliki gangguan sulfat yang tinggi. Jenis-jenis semen yang sering digunakan. Yang pertama, semen Portland Pozzolan atau SPP. Yang kedua, semen putih. Yang ketiga, Mansouri semen. Yang keempat, semen sumur minyak. Yang kelima, hidrophobic semen. Yang keenam, waterproof semen. Yang ketujuh, semen alumina. Yang kedua, bagian kedua, kapur. Kapur termasuk bahan bangunan yang penting. Bahan ini telah dipakai sejak zaman kuno. Orang-orang Mesir kuno memakai kapur untuk memplester bangunan. Di Indonesia, kapur dikenal sebagai bahan ikat dalam pembuatan tembok, pilar, dan sebagainya. Analisis data curah hujan. Sifat-sifat kapur sebagai bahan bangunan atau bahan ikat, yaitu mempunyai sifat plastis yang baik atau tidak getas. Sebagai mortel, memberi kekuatan pada tembok. Yang ketiga, dapat mengeras dengan cepat dan mudah. Yang keempat, mudah dikerjakan. Yang kelima, mempunyai ikatan yang bagus dengan batu atau bata. Kapur dapat dipakai untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan ikat pada mortel. Yang kedua, sebagai bahan pemutih. Yang ketiga, sebagai bahan ikat pada beton. Bila dipakai bersama-sama dengan Portland, maka sifatnya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi kebutuhan semen Portland. Yang keempat, sebagai
batuan jika berbentuk batu kapur. Jenis-jenis kapur. Yang pertama kapur tohor CaO. Yang kedua kapur padam Ca dalam kurung OH2. Yang ketiga kapur udara. Yang keempat kapur hidrolis. Bahan yang ketiga yaitu pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya bentuk dari batu kapur. Jenis-jenis pasir. Pasir uruk digunakan untuk menambah level lantai sebagai landasan kerja atau uruk pondasi. Yang kedua, pasir pasang digunakan untuk memasang bata dan plester. Yang ketiga, pasir putih bangka digunakan untuk campuran beton kekuatan tinggi, juga untuk plester. Tingkat kekasarannya membuat penggunaan semen yang lebih ekonomis dan setting yang lebih cepat. Yang keempat, pasir beton. Yang kelima, pasir batu atau sirtu uji kecocokan probabilitas. Bahan yang keempat, air. Air yang digunakan harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang merusak seperti minyak, asam, dan unsur organik. Bahan yang kelima, beton. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Yang bahan yang keenam, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Salah satu kegunaan kayu adalah untuk bahan bangunan yang dibedakan menjadi kayu struktural atau memikul beban dan non-struktural tidak memikul beban. Baik untuk tujuan struktural maupun non-struktural diperlukan dukungan data teknis diantaranya sifat mekanis. Kita masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan dari makalah ini yaitu A. Setiap konsep pembangunan memiliki spesifikasi bahan material yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. B. Lokasi penggunaan bahan material mempengaruhi jenis dari bahan material itu sendiri. Saran. Untuk mendapatkan kualitas dan harga yang Anda inginkan, ada baiknya Anda mengenal jenis bahan-bahan bangunan beserta kelebihan dan kekurangannya secara keseluruhan sebelum memutuskan untuk memilih atau menggunakannya dalam proses konstruksi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.